Pernah kebayang nggak sih apa artinya jadi siswa di zaman sekarang yang serba cepat ini? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah pergeseran besar di dunia pendidikan, di mana siswa tuh nggak lagi cuma jadi penumpang, tapi jadi kapten di kapal pembelajarannya sendiri. Jadi, apa sih sebetulnya arti menjadi seorang siswa hari ini? Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi jawabannya, wah, ini bisa ngubah total cara kita ngelihat ruang kelas. Ini bukan lagi soal duduk manis dan nyatet, tapi jauh lebih dari itu. Coba deh bayangin perbedaannya. Dulu siswa itu kayak penerima pasif, nunggu diisi ilmu. Sekarang siswa adalah mitra aktif, seorang arsitek yang ikut ngebangun pengetahuannya sendiri. Kita pindah dari era kerjain tugas ini ke era di mana siswa benar-benar megang setir belajarnya sendiri. Nah, kunci pertama buat ngebuka potensi ini adalah satu skill yang fundamental banget, yaitu belajar cara belajar. Ini bukan soal ngapalin tanggal atau rumus, tapi soal ngertiin cara kerja mesin di kepala kita sendiri. Inilah fondasi utamanya. Inti dari skill ini ada satu istilah keren, metakognisi. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak superpower buat otak kita. Kemampuan buat mikirin cara kita mikir. Jadi kita bisa nemuin, oh ternyata gue paling cepet ngerti kalau belajarnya kayak gini. Keren kan? Dan yang paling asyik, ini tuh bukan teori yang ribet. Prosesnya praktis banget. Pertama, kita tentuin dulu tujuannya mau kemana. Terus, sambil jalan, kita pantau terus progresnya. Udah dekat belum ya? Abis itu, kita evaluasi hasilnya dengan jujur. Dan yang paling penting, kita pakai masukan dari guru atau temen buat jadi lebih baik lagi. Ini siklus yang bikin kita terus bertumbuh. Nah, pas siswa udah bener-bener mulai ngambil alih kendali ini, saat mereka punya yang namanya agensi, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di kelas. Peran guru pun otomatis berubah. Guru nggak lagi jadi satu-satunya sumber ilmu yang berdiri di depan, tapi lebih kayak jadi fasilitator atau pelatih. Tugasnya ngasih umpan balik yang membangun, ngedorong semangat, dan nyiapin tantangan baru yang lebih seru. Tapi jadi pembelajar mandiri itu bukan berarti belajar sendirian loh. Pilar kedua dari transformasi ini justru ada di kekuatan hubungan. Karena seringkali pembelajaran terbaik itu terjadi waktu kita bareng-bareng. Kita ini kan dasarnya makhluk sosial ya. Kita butuh koneksi. Di dunia pendidikan, ini artinya lingkungan belajar yang positif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan jadi bagian dari sebuah tim, itu jadi kunci banget buat belajar lebih dalam. Dampaknya, wah luar biasa. Waktu siswa ngerasa jadi bagian dari sesuatu, itu jadi bensin motivasi yang kuat banget. Mereka nggak cuma belajar buat diri sendiri, tapi juga pengen berkontribusi buat kelompok. Disitulah mereka belajar kolaborasi, cara nyelesain masalah bareng, dan bangun kepercayaan. Skill yang kepake banget seumur hidup. Jadi, coba deh bayangin kombinasinya. Seorang siswa yang ngerti cara belajar terbaik buat dirinya, sekaligus ngerti cara kerjasama bareng orang lain. Wah, itu sih resep jitu buat naklukin tantangan apapun di masa depan. Oke, kita udah bahas gimana caranya belajar dan sama siapa kita belajar. Sekarang kita masuk ke kepingan puzzle terakhir yang sifatnya paling personal. Kenapanya? Apa sih yang bikin seorang siswa semangat buat terus maju? Jawabannya, aspirasi. Riset tuh udah berkali-kali ngebuktiin soal kekuatan ekspektasi. Bukan cuma siswa yang harus percaya sama kemampuannya sendiri, tapi mereka juga perlu ngerasain kalau orang-orang di sekitarnya, guru, keluarga, juga punya keyakinan yang sama. Rasa percaya itu nular loh. Dan ini bukan cuma angan-angan kosong. Ekspektasi tinggi itu bisa dibangun kok. Caranya, misalnya dengan ngajak siswa ikut nentuin kriteria sukses itu kayak apa, atau lewat obrolan terbuka antara keluarga, guru, dan siswa buat nyamain tujuan. Ini kerja tim. Momen paling ajaib itu terjadi waktu belajar udah nggak kerasa kayak kewajiban. Pas seorang guru bisa nyambungin materi pelajaran sama hal yang benar-benar disukain siswa, entah itu musik, game, atau luar angkasa. Disitulah kemitraan sejati terbentuk dan semangat belajar yang otentik muncul. Oke, sekarang mari kita rangkai semuanya. Apa yang terjadi kalau kita gabungin metakognisi, hubungan yang kuat, dan aspirasi pribadi? Kita dapat definisi baru tentang apa itu siswa. Bukan lagi objek, tapi mitra sejati dalam belajar. Nah, inilah model barunya. Siswa adalah subjek aktif. Seorang mitra, mereka punya kekuatan metakognisi buat ngarahin diri sendiri, diperkuat lewat hubungan, buat kerjasama, dan didorong oleh aspirasi buat ngejar mimpi-mimpinya. 3 pilar ini kuncinya.
Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan bersama. Gak peduli peran kita apa, apakah sebagai siswa, guru, orang tua, atau bahkan cuma anggota masyarakat, gimana caranya kita bisa ikut ngebangun kemitraan belajar yang kuat ini di sekitar kita? Karena masa depan pendidikan kita ya bergantung pada jawabannya.